Canda Cantik Dr. Aidil, episode 12. Antara hati dan kenangan. Langit sore menyapu kota dengan warna jingga yang hangat. Emily melangkah perlahan menuju sebuah kafe kecil di pojok jalan. Tempat yang dulu sering ia datangi bersama sahabat-sahabatnya sebelum segalanya berubah. Hari ini ia kembali ke sana, tapi dengan suasana hati yang berbeda. Di salah satu sudut kafe, sudah duduk seseorang yang dulu begitu akrab, lalu berubah menjadi luka paling dalam hidupnya. Rani, sahabat yang dulu ia anggap seperti saudara sendiri, dan perempuan yang merebut suaminya. Rani bangkit dari kursi begitu melihat Emily datang. Wajahnya tak semekar dulu, dan sorot matanya memancarkan kegelisahan. Emily berjalan dengan tenang, mengambil tempat duduk di depannya. Tak ada senyum, tak ada pelukan. "Terima kasih sudah mau datang," ucap Rani pelan. "Apa yang kamu mau, Ran?" Suara Emily datar, tanpa amarah, tapi juga tanpa kehangatan. Rani menarik nafas panjang. "Aku tahu aku orang terakhir yang berhak bicara apapun ke kamu. Tapi aku cuma ingin minta maaf." Emily terdiam. "Aku gak datang buat membela diri atau minta kamu memaafkan aku. Cuma, aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Bukan cuma karena hidupku sekarang berantakan, tapi karena aku kehilangan sahabat terbaik yang pernah aku punya." Emily menatap wajah Rani. Dulu, mereka berbagi tawa di sini. Duduk berdua, saling mencurahkan isi hati, bahkan merancang impian masing-masing. Siapa sangka, salah satu impian itu adalah lelaki yang sama. "Kenapa kamu baru muncul sekarang?" tanya Emily pelan. "Karena aku butuh waktu untuk sadar betapa bodohnya aku," jawab Rani diri. "Aku pikir aku bisa bahagia, tapi hidup dengan seseorang yang sudah pernah mengkhianati orang lain, itu seperti berjalan di atas kaca." Emily mengalihkan pandangan. Ia tak ingin air matanya jatuh hanya karena masa lalu, berusaha menyentuhnya lagi. "Aku gak datang untuk mengorek luka lama, Om. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu layak bahagia. Kamu selalu lebih kuat dari yang kamu kira." Untuk pertama kalinya, Emily melihat Rani bukan sebagai musuh, tapi sesama perempuan yang pernah jatuh karena kesalahan besar. Tapi tak berarti ia bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. "Aku sudah memaafkan kamu," kata Emily akhirnya. "Tapi bukan untuk kamu, untuk diriku sendiri, supaya aku bisa melangkah tanpa beban." Rani menunduk, seolah kelegaan dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. "Terima kasih. Semoga suatu hari kamu benar-benar bahagia." Emily berdiri. "Aku sudah mulai bahagia." Kemudian ia pergi dengan langkah ringan, meninggalkan jejak terakhir dari bab lama yang sudah lama ia kunci. Malam itu, Emily pulang ke apartemen dan mendapati Ella sedang menggambar di ruang tengah. Krayon warna-warni berserakan, dan di tengah kertasnya ada gambar seorang perempuan, seorang pria berjas putih, dan seorang anak kecil memegang balon. "Ini siapa, sayang?"
Tanya Emily sambil duduk di sebelahnya. Ini Mama, ini Ella, dan ini Dokter Aidil. Jawab Ella antusias. Aku gambar kita lagi main balon di taman waktu itu. Emily tersenyum. Kenapa kamu gambar kita bertiga? Soalnya kita kan keluarga. Emily memeluk Ella erat. Kamu tahu, kamu pintar banget ya. Kamu bisa lihat sesuatu yang Mama kadang gak sadar. Maksudnya? Tanya Ella polos. Maksudnya, kamu lihat cinta lebih jelas daripada Mama. Ella hanya terkekeh, lalu kembali menggambar. Di saat yang sama, ponsel Emily berbunyi. Sebuah pesan dari Aidil. Aidil, kalau kamu kosong besok pagi, aku mau ajak kamu melihat sesuatu. Emily, apa itu? Aidil, rahasia, tapi kamu pasti suka. Keesokan paginya, Emily mengenakan kemeja putih longgar dan celana jeans favoritnya. Ia meninggalkan Ella bersama kakaknya yang baru datang semalam. Kesempatan langka yang pas untuk Emily mengambil waktu sendiri. Aidil menjemputnya dengan mobilnya. Seperti biasa dengan senyum tenang dan tatapan yang membuat dada Emily berdesir. Mereka tak banyak bicara selama perjalanan. Hanya berbagi lagu-lagu dari radio dan beberapa komentar kecil tentang cuaca atau jalanan. Ini kemana sih? Tanya Emily akhirnya setelah mereka mulai keluar dari pusat kota. Sabar, sebentar lagi sampai. Jawab Aidil. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan sebuah lahan kosong di pinggir kota. Dengan pohon-pohon rindang dan jalan setapak kecil yang mengarah ke sebuah bangunan mungil yang tampak masih dalam tahap renovasi. Apa itu? Tanya Emily sambil turun dari mobil. Aidil mengeluarkan kunci dari sakunya, lalu menyerahkan ke tangan Emily. Ini rumah kecil yang akan jadi milikku. Emily menatap tak mengerti. Aku beli tempat ini beberapa bulan lalu. Ujar Aidil. Tadinya cuma buat tempat istirahat di akhir pekan. Jauh dari hiruk-pikuk rumah sakit. Tapi sekarang aku mikir mungkin ini bisa jadi lebih. Lebih? Aidil menatap matanya. Tempat di mana cinta bisa tumbuh. Tanpa kamu, aku, dan Ella bisa membangun cepat. Emily terdiam. Angin lembut meniup rambutnya. Udara pagi membawa bau tanah dan daun basah. Ada sesuatu tentang tempat ini yang terasa rumah. Aku belum melamarmu, kata Aidil sambil tertawa kecil. Tapi aku ingin kamu tahu, aku gak main-main. Ini semua bukan hanya karena aku mencintaimu, tapi karena aku menghormatimu. Aku ingin membangun hidup denganmu, bukan sekedar memiliki kamu. Emily menggenggam kunci itu erat. Suaranya serak saat berkata, aku butuh waktu. Bukan karena aku ragu, tapi karena aku ingin langkahku mantap. Aidil mengangguk. Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuh. Aku tetap di sini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Emily merasa dicintai tanpa harus terburu-buru. Dicintai dengan tenang, dengan penuh penerimaan. Ia melihat rumah mungil itu sekali lagi. Mungkin masih kosong, belum selesai direnovasi. Tapi dalam benaknya, ia sudah bisa membayangkan taman kecil di depannya. Suara Ella berlarian dan hangatnya tawa mereka bertiga. Mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Ini bukan akhir dari kisah, tapi awal yang baru.
bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.